Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. I'rab yang kita pelajari hari ini adalah i'rab yang terakhir, yakni i'rab jazm. I'rab jazm. Lalu kenapa ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar, dan ada i'rab jazm? Kenapa i'rab jazm tidak didahulukan? Kenapa i'rab nasab tidak didahulukan? I'rab jar tidak didahulukan. Melainkan yang didahulukan adalah i'rab rofa. I'rab rofa. I'rab rofa. Ini kata ulama nahwiyun dikasih ilat lil ulwi. Adapun i'rab nasab, kenapa dinomor duakan? Karena dikasih ilat lil istiwa. I'rab jar dinomor tigakan karena dikasih ilat lil hududi. I'rab jazm di nomor 4 kan, ini dikasih ilat lil qat'i. Lil ulwi itu artinya luhur, tinggi, luhur. Lil istiwa'i artinya jejak, lurus.
Jejak. Nah, jejak. Lil khudu'i itu artinya andap asor, rendah diri, rendah hati. Lil qat'i i'rab jazm diilati lil qat'i, putus, pedot. Putus. Nah, ini susunan daripada menurut Nahwiyun kenapa i'rab rofa didahulukan. I'rab nasab di nomor 2 kan, i'rab jar susunannya di nomor 3 kan, i'rab jazm di nomor 4 kan. Ini bisa untuk bahan berpidato. Ini bisa untuk apa namanya? Tauladan buat kita hidup. Orang yang paling rendah adalah orang yang tidak ada gunanya, orang yang terbuang. Ya, seolah kayak orang yang orang bodoh. Orang bodoh, orang yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya, yang terbuang, yang mati. Hidup tapi seolah kayak mati. Nah, ini namanya jazm. Maka untuk mencapai derajat yang mulia, tidak tiba-tiba dia harus menjadi seorang kiai. Tidak harus tiba-tiba dia menjadi raja. Tidak harus dia tiba-tiba menjadi presiden. Semua harus melalui proses. Nah, ini menurut ulama ahli nahwu. Berangkatlah ke pondok, nyantri dulu di pesantren, menghormat kepada anak kiai, menghormat kepada istri kiai, menghormat kepada anak cucu kiai, kepada pengurus-pengurus, menata akhlak menjadi lil hudud. Ya, hudud andal asor, rendah diri, santun, sopan, belajar, nangis-nangis untuk mendapatkan ilmu dengan cara lil hudud. Nah, dipraktekkan dalam segi kehidupan. Pulang ke masyarakat juga begitu. Tidak langsung mentang-mentang, oh aku alim, aku pintar dan lain sebagainya. Tunjukkan dulu kalau kamu adalah lil hudud. Nah, lil hudud di sini adalah untuk mengetahui dirinya adalah seorang hamba yang di depan Rasulnya, seorang hamba yang di depan Allah. Karena kenapa kita di depan Rasulullah? Innahu hayyun fi qabrihil a'dhar muttali'un bi idznillah ala dawahiril khalqi wa syara'iri.
Innahu teman satu ni Rasulullah ku hayyun hidup fi qabril aqdam, di dalam kuburan yang mulia. Beliau Allah mutaliun, melihat, mengetahui biiznillah, dengan izinnya Allah, ala dawahiril khalqi, semua makhluk di alam semesta ini itu dipandang oleh Rasulullah. Wasyaraini, dan kedalaman jiwa, di dalam rahasia-rahasia yang tersembunyi itu dilihat oleh Rasul. Innahu hayyun fi qabri a'zam mutali'un bi'iznillah ala dawahiril khalqi wasyaraini. Jadi kita selalu dalam pengawasannya Rasulullah. Kita dalam pengawasannya para malaikat. Yang jelas innahu huwas sami'ul basir. Allah zat yang maha melihat dan Allah yang maha mendengar. Kita di depan Allah. Dengan demikian kalau orang merasa di depan Rasulullah, orang merasa di depan malaikat, orang merasa di depan Allah, maka dia pasti akan bisa menjadi khudu. Anda asal rendah diri menunduk, karena dia lepas dari merasa dipandang Rasulullah. Dia merasa lepas dipandang para malaikat, lepas dipandang Allah. Maka dengan segala gaya, dengan segala caranya, seolah-olah hidup bebas merdeka. Nah, ini khudu, dalami dan dimasukkan di dalam jiwa. Kita ada di depannya. Kalau sudah bisa lil khudu, pasti karena kita merasa di depan Allah, itulah lil istiwa, maka kita akan berjalan dengan lurus. Istiwa dengan lurus, kanti jejek, jelek di pada manusia, hina di depan manusia, tidak peduli. Yang penting lurus di depan Allah, lurus di depan malaikat, lurus di depan Rasul. Maka dia akan mendapatkan derajat linasbi lil istiwa. Benar-benar lurus, benar-benar tegak lurus, maka dia akan mendapatkan karunia, karomah, kemuliaan dari Allah. Dia akan menjadi rofa, menjadi derajat yang tertinggi, merupakan lil ulwi, menjadi derajat yang luhur, yang mulia di depan Allah, mulia di depan para malaikat, mulia di depan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah menurut Sorfiyun, menurut Nahwiyun, kenapa i'rab rafa didahulukan? Karena diilati lil ulwi yang artinya luhur. Kenapa i'rab nasab di nomor 2 kan? Karena diilati lil istiwa'i, artinya lurus jejak. Kenapa i'rab jar di nomor 3 kan? Karena diilati lil khudu'i, karena maknanya adalah khudu' andap asor. Yang keempat, kenapa i'rab jazm diterakhirkan? Karena dia adalah manusia yang terbuang, manusia yang bodoh, tak orang mati, dia diilati lil qad. Ya, kita hapus. Kalau tadi yang namanya jazm itu diilati lil qad, maka secara lughawiyah, secara bahasa, yang namanya jazm itu maknanya adalah qat'. Jazmun itu secara lughah adalah al-qat'u.
al qot. Jazmun itu artinya alqot. Kita praktekkan. Misalkan sampean mau mengatakan jazamtu al-habla. Artinya apa? Ai kotok tuh. Jadi lafal jazama ini bukan dimaknani jazama wes jazem gitu, ndak. Kalau menurut bahasa, secara bahasa Arab, secara lughawiyah, jazama ya maknanya adalah al-qat'un. Nah, kalau dibuat contoh, jazamtu al-habla. Bukan jazamtu wis jazmake sapa ingsun. Jazmno al-habla ing tali, enggak. Tapi apa? Jazamtu wis ngetok sapa ingsun, ngetok medhot al-habla ing tali. Ai kotok tu maknane jazamtu al-habla itu ai kotok tuhu. Wis medhot sapa ingsun medhot al-habla. Jadi jazama menurut lughah artinya adalah qata'a al-qat'u. Makanya tadi i'rab jazm di nomor 4 kan dikasih ilat lil qat. Nggih. Ngaji terus nggih. Mudah-mudahan manfaat. Tolong di-subscribe. Biar semangat. Biar bisa ngaji sorof nanti. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadf. Lafalnya kemarin sudah, maknanya sudah. Tanda-tandanya i'rab jazm itu ada 2, ditulis. Setiap ucapan saya ditulis. Tanda-tandanya i'rab jazm itu ada 2. Artinya untuk mengetahui bahwasanya i'rab jazm itu mempunyai 2 tanda, yakni satu adalah sukun dan yang kedua adalah hadzf. Apa itu hadzf? Membuang. Terus apa yang namanya sukun? Sukun itu apa? Yang namanya sukun, wa utawi sing jenenge sukun iku hadful harkat, buang harokat. Buang harokat. Yadribu ini fi'il mudhari, mahalnya rofa. Kenapa mahalnya rofa? Karena dia dirofakan. Siapa yang merofakan? Amil maknawi. Kalau amil maknawi berarti bukan amil lafzi.
Kalau maknawi berarti tidak tampak. Nah, amil maknawinya namanya amil maknawi tajarud. Maksudnya amil maknawi tajarud adalah sepi. Artinya sepi, sepi dari amil nasib dan amil jazm. Jadi yadribu ini mahanya rofa karena dirofakkan oleh amil maknawi tajarud, yaitu amil yang sepi, amil yang bangsa mano, yang sepi dari amil nasib dan amil jazm. Kalau lafal yadribu ini fi'il mudhari' sahih akhir, mahalnya rofa, rofanya diberi tanda dhamma. Jadi fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsi salimi wa fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Rofanya memakai dhamma. Yadribu memakai dhamma. Dhamma itu apa? Harokat. Harokat itu adalah huruf hidup. Harokat itu adalah untuk menghidupi harokat huruf. Huruf menjadi hidup itu dikarenakan ada harokat. Huruf itu menjadi mati kalau tidak ada harokat. Di sini walil jazmi fi'il mudhari' supaya menjadi jazm ya harus dimasuki didatangkan amil jazm. Lam misalkan, lam amil jazm masuk kepada fi'il mudhari' maka menjazmkan terhadap fi'il mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari' sahih akhir ditandai dengan sukun. Alamat jazmnya memakai sukun. Maka sukun di sini adalah membuang harokat dhammah yang semula yadribu sekarang disukun. Nah, sukun ini apa? Sukun adalah hadful harokat. Jadi artinya bu, tu, su, begitu dikasih sukun berjadi berbunyi ab, yadrib. Karena apa? Mati. Karena apa? Membuang harokat. Satu. Yang kedua, paham ya? Jadi yang namanya sukun adalah membuang harokat. Nah, kalau huruf itu dibuang harokatnya, harokat itu adalah untuk menghidupkan huruf yang mati. Maka kalau huruf harokatnya dibuang, maka huruf itu menjadi mati. Yadribu menjadi lam yadrib, disukun. Maka sukun adalah mati, sukun adalah buah harful harakati. Paham ya? Dirasakan. Yang kedua, yang namanya buang, walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadf. Buang itu apa? Yang namanya buang adalah huwa utawi sing jeneng hadf. Utawa buang iku isqatu harfil illati awin nuni lil jazmi. Huwa utawi hadaf iku isqatu harfil illati, gugurake huruf ilat. Orane gugurno huruf ilat mangkono awin nuni utawa gugurake nun.
Apa to ilate kok nggugurake huruf ilat utawa nggugurake nun lil jazmi krana jazm. Sekali lagi, wa utawi sing jenenge hadf iku isqatu harfil illati, gugurake huruf ilat. Orane gugurake huruf ilat mangkono awin nuni utawa gugurake nun. Gugurake nun nang di lil jazmi krana jazm kaduwe i'rab jazm. Yang namanya hadaf atau membuang adalah menggugurkan huruf ilat atau membuang nun, menggugurkan nun. Kenapa kok menggugurkan huruf ilat atau nun? Lil jazmi karena jazm. Nah, kita buktikan. Fi'il mudhari' itu yang gampang dulu, karena macamnya itu macam-macam. Ada namanya fi'il mudhari' shahih, ada fi'il mudhari' mu'tal, ada fi'il mudhari' salim, fi'il salim. Nah, kita bicara yang mu'tal. Mu'tal itu ada mu'tal fa, ada mu'tal ain, ada mu'tal lam. Nah, kita bicara mu'tal akhir atau mu'tal lam. Yaghzu, ghaza, yaghzu. Yaghzu, yaghzuwani, seterusnya. Dulu sudah saya kasih tasrifannya. Ini lafaz yaghzu maknanya menyerang, perang. Yaghzu lagi nyerang. Yaghzu bakal nyerang. Atau lagi perang, bakal perang. Yaghzu ini fi'il mudhari'. Kalau di sini tidak ada amil nasib, kalau di belakangnya tidak ada amil jazm, berarti lafal yaghzu atau fi'il mudhari' di situ menunjukkan mahal rofa. Nah, yang rofa kan siapa? Ya tadi amil maknawi tajarrud, amil bangsa makna yang tidak ada amil nasab dan amil jazm. Berarti lafal yaghzu di sini adalah mahalnya rofa. Mahalnya rofa. Setiap rofa itu diberi tanda. Kalau fi'il mudhari' rofanya memakai dhammah. Dhammah itu ada dhammah yang dhahir, ada dhammah muqaddar. Nah, lafal yaghzu ini dhammah muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena asalnya yaghzu. Dulu sudah. Nah, yaghzu terus wa ilalu khudifat dhammatil wawu ila telisikol. Dhammahnya dibuang karena sikol, dhammah, kasroh dhammah itu berat, orang Arab berbunyi yaghzu. Jadi yaghzu asalnya adalah yaghzu. Dhammahnya dibuang berbunyi yaghzu. Begitu dimasuki amil jazm lam, jazmnya membuang huruf illah. Wal jazmi alamatani as-sukun wal harfi. Fa mas-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi
fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Keterangannya nanti atau besok. Wa amal harfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari'il mu'talil akhiri. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir jazmnya membuang huruf ilat, jadi lam yahzu. Yahzu. Ini mahal rofa, jazmnya wawunya hilang, berbunyi lam yahzu. Berarti apa? Membuang atau menggugurkan huruf ilat, itu yang namanya hadzaf. Wa utawi sing jeneng hadzaf iku isqatu harfil illati, menggugurkan huruf ilat, yakni huruf ilat wawu kemasukan lam dibuang, digugurkan, berbunyi lam ya. Awin nuni lil jazmi, atau membuang nun dikala mahal jazam. Yang namanya hadzaf wa isqatu harfil illati awin nuni lil jazmi, membuang huruf ilat atau membuang nun dikarenakan i'rab jazam. Yadribu, yadribani. Tasniahnya berbunyi yadribani. Wakil tasniah berbunyi yadribani. Ini saya nggak menerangkan lagi, karena dulu di alamat rofa sudah saya jelaskan dengan banyak. Ya, nanti bolak-balik. Sudah. Fa'ilnya alif, alamat rofaknya adalah nun. Fi'il mudhari' bila mana bertemu dengan syai' mayungkilu i'rabahu, yaitu wawu dhamir jama', alif dhamir tasniyah, ya dhamir wahdah muannatsa mukhatabah, rofaknya ditandai memakai nun, disabatin nun. Yadribani. Begitu dimasuki amil jazm berbunyi apa? Membuang nun, lam yadriba. Jadi lafaz yadribani mahal rofa, rofanya ditandai memakai tetapnya nun. Begitu mahal jazm membuang nun. Nah, inilah artinya wa isqatu harfil illati awin nuni, atau membuang nun lil jazmi dikarenakan jazm. Paham ya? Itu tidak hanya membuang nun itu pada sahih aja, mu'tal juga sama. Yaghzu, yaghzuani. Ya, fa'ilnya alif, alamat rofaknya nun, walaupun dia mu'tal akhir. Kalau ini yang namanya akhir itu adalah lam fi'ilnya ba. Yang namanya mu'tal akhir adalah wawu. Lam fi'ilnya ini huruf mudhari'ah, ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Ini huruf mudhari'ah, ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Alamat rofaknya memakai nun dikarenakan bertemu dengan alif, maka namanya alif sek mayukilu i'rabah. Gampang kok mas kalau mau ngaji dari yang pertama. Ngaji yang pertama, lan dibuka, ngaji dibuka, ngaji dibuka, diapalkan, video. Nah, orang-orang kan sama ini, buka di playlist, apa nggak paham. Pokoknya saya video 1, video 2, video 3, 4 nggak paham.
Mudah-mudahan manfaat. Terus dikala jazm yang buang nun. Nah, berarti entah yang mu'tal, entah yang sohah, jazmnya membuang nun. Nah, berarti ini loh yang namanya jazm adalah wa isqatu harfil illati awin nuni, atau membuang nun baik di dalam yang mu'tal ataupun yang sohah. Alasannya lil jazm. Ini udah begini dulu, besok disambung lagi pelan-pelan. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.